Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai bahan yang telah kami susun. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada Abian sama Putra Balaga, lalu ada Dimas Samada Persetio, ada Yanwar Rifki, Aditya Akbar, dan Muhammad Ridho. Juga yang terhormat kepada dosen pengampu, Bapak Wiseno Jenarko. Yang pertama, teknik argumentasi. Yang pertama, teknik dilema, suatu argumentasi yang mempunyai dua alternatif atau lebih sebagai pilihan. Maka berikan argumentasi pada pilihan-pilihan itu dengan nalar yang benar untuk menentukan alternatif pilihan yang kita hendak. Yang kedua, praduga versus praduga. Praduga mungkin bisa dapat dikalahkan dengan praduga juga, seperti alibi terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, redictio et absurdum. Menggunakan logika untuk membantah lawan dengan mengambil kesimpulan secara tidak masuk akal dari logika lawan debat kita. Selanjutnya yang keempat, turning tables. Kita gunakan kata-kata lawan untuk memperkuat posisi kita, seperti dikatakan bahwa saya orang yang jujur. Tapi bisakah Anda membuktikan kejujuran Anda itu? Yang kelima, teknik residu. Dalam pembahasan diberikan beberapa. Selanjutnya, prinsip dan teknik interpretasi. Itu suatu perbuatan harus dikondisikan secara total dan menyeluruh agar inkonsistensi internal dapat dihindari. Yang kedua, literal rule. Istilah yang digunakan harus bernalar dan memiliki satu makna, pengertian yuridis. Yang ketiga, golden rule. Artinya istilah yang digunakan harus diartikan secara biasanya, bahasa yang baku. Dan ada prinsip dan teknik interpretasi. Yang keempat, role. Ketika suatu perbuatan bertujuan untuk menyiapkan cacat dalam hukum. Yang kelima, dan general. Istilah yang diartikan dari macam dan makna yang sama. Kapan menggunakan penafsiran apa pada awalnya dan berikutnya secara hierarki menurut logika hukum, ada hukum pidana, perdata, adat, perkawinan, tata negara, hukuman administrasi negara, dan lain-lain. Kemudian prinsip penalaran. Yang pertama, derogasi adalah menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang berikutnya. Kedua, kontradiksi adalah tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Ketiga, subsumsi adalah adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Keempat, eksklusi. Eksklusi adalah tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Asas penyelesaian masalah hukum. Yang pertama itu ada asas lex posterior, artinya undang-undang yang lahir belakangan mengalahkan undang-undang yang terdahulu atau level yang sederajat. Yang kedua, asas lex spesialis, artinya undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Yang ketiga, asas lex superior, artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. Itu berlaku di negara federal. Selanjutnya ada kategori keputusan pemerintah. Yang pertama, tindakan material, Dinas Pekerjaan Umum, membuat trotoar, saluran air. Yang kedua, tindakan hukum intern, keputusan kepala dinas yang merupakan petunjuk pelaksanaan suatu tugas bagi jajarannya. Yang ketiga, tindakan hukum ekstern, pemberian izin usaha terhadap seseorang. Yang keempat, tindakan hukum private ekstern, misalnya jual beli mobil. Yang kelima, tindakan hukum publik ekstern, misalnya pengeluaran izin perusahaan bagi seorang pemohon. Yang keenam, tindakan hukum publik ekstern yang banyak pihak, misal perjanjian bagi hasil antara Pertamina dan perusahaan minyak asing. Yang ketujuh, tindakan hukum publik ekstern yang bersifat sepihak, seperti keputusan untuk memberi subsidi kepada suatu yayasan yatim piatu. Yang kedelapan, bersifat umum, seperti KTUN yang merupakan peraturan kebijakan. Yang kesembilan ada individual, surat pengangkatan yang ditujukan kepada seseorang. Tindakan hukum publik ekstern yang bersifat sepihak. Satu, umum abstrak seperti PP sebagai pelaksana undang-undang. Kedua, ada umum konkret, gubernur atau bupati mengumumkan daerahnya terjangkit demam berdarah atau rabies. Juga ada individual abstrak, izin untuk mendirikan pabrik kertas yang disertai dengan berbagai macam syarat lain yang saling
yang saling terkait. 4. Individu konkret seperti surat penetapan pajak, pengangkatan pegawai negeri. Kategori perbuatan pemerintah yang menyimpang. Yang pertama ada perbuatan menyalahkan wewenang, kedua perbuatan melawan hukum, yang ketiga ada perbuatan melanggar undang-undang, keempat ada perbuatan yang tidak tepat, 5. Perbuatan yang tidak bermanfaat. Sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.